Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Hantu Boogeyman. Munzi, Lihat ini. oh, oh. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Boogeyman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Boogeyman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Boogeyman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek, Jenderal. Hah? Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Boogeyman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritaku, Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Rizzy, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya hantu Boogeyman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Boogeyman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Kembalilah Rizzy. Mereka takut dengan Boogeyman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha, dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Boogeyman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha, Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Boogeyman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di dalam. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Boogeyman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Yurita! Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? syukurlah. Kami terlalu takut Boogeyman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Boogeyman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Boogeyman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Boogeyman. Itu aneh. Wupsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Boogeyman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Tempat siapa? sepertinya Boogeyman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Boogeyman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Kakek itu nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Annie sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat, angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggalnya juga bulat.
Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Popsi. Kita harus hias padang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh. Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi, Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan krim gratis kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat di sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taruhanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Gentol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri. Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Dickens. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Dickens? Tapi pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Persis. Kau benar.
Persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan, ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri, ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Diggins. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Diggins. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tak punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma. Jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. bukan 5. 6. Aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Diggins? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Diggins. Dan Tuan Diggins. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan Satu Tuan Diggins lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Lihat, ini aku menyeberangi lautan. Aku berani hadapi semua badai dan pusaran air yang mencoba menarikku ke dalam. Aku juga bertemu dan harus melawan cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Cumi raksasa? Kau bercanda? Aku serius. Aku ambil fotonya. Itu luar biasa. Apa kau tidak takut? Cumi-cumi itu bukan apa-apa dibandingkan tertangkap oleh orang-orang buas. Tapi aku tidak menyerah dan panik. lalu ini apa? Itu saat aku selamatkan desa kecil dari kebakaran hutan. Wow. Bertarung dengan cumi-cumi raksasa, hadapi orang-orang buas dan kebakaran. Apa kau tidak takut sama sekali? Aku bahkan tidak tahu apa artinya takut. Oh, begitulah kakakku. Berani dan heroik. Oh, kulpanya di oven. Ini ada di rumah kakaknya. Dia memintaku mengawasinya. Wow! Sang Jenderal memang pemberani. Aku ragu. Semua orang pasti takut akan sesuatu. Dan Jenderal Stingray yang pemberani pasti punya ketakutan tersembunyi lainnya. Kita akan lakukan ini. Cuacanya buruk sekali. Tapi ini pasti sudah sampai di rumah kakaknya. Api. Apa kau lihat dia lari ketakutan? Menurutmu dia semua tidak takut apa-apa?
Aku tidak percaya. Hantu. Hantu yang menyenangkan. Ini pasti akan membuatnya takut. Aku tersinggung. Kita susah payah membuat hantu seram ini. Dia malah mendengkur. Mungkinkah sang jenderal benar-benar telah taklukkan semua ketakutannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Uksi. Semua ketakutan. Halo, Whoopsie. Takut apa? Bukan apa-apa. Lupakan. Sentuhan terakhir. Dan, hop, lihatlah. Topan kengerian yang mutlak. Ada tanduk, taring, cakar, dan sisik. Aku yakin Jenderal Stinger akan sangat ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa kalian mau menakut-nakuti kakekku? Kami tidak bermaksud menakuti. Kami mau pastikan apakah benar dia tidak punya rasa takut sama sekali. Kakekku yang paling berani. Meskipun topengnya sangat menakutkan, siapapun pasti akan ketakutan. Kita akan cari tahu. Berhenti. Kalian tak akan kubiarkan. Munzi, kembalikan topengnya. Tidak. Apa yang terjadi? Wow. Makhluk itu terbuat dari ketakutan murni. Itu Munzi. Tunggu cucuku. Aku terbang untuk keselamatanmu. Beraninya kau mengancam cucuku. Maafkan kami karena mencoba menakut-nakuti jenderal. Dan kau buktikan bahwa kau tidak punya rasa takut sama sekali. Itu tidak sepenuhnya benar. Topeng yang kalian buat bisa menakuti bahkan orang yang paling berani. Aku harus menakut. Aku benar-benar ketakutan. Begitu ya? Tapi aku lebih khawatir lagi pada cucuku. Aku tidak mau dia atau teman-temannya terluka. Ini membuatku kalahkan semua ketakutanku. Setiap orang punya rasa takutnya masing-masing, tapi hanya dengan kalahkan rasa takut kita bisa benar-benar menjadi pemberani. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir, kau udah bertepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Alda bertepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup. Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang.
Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Kubangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Kubangun rumahku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak. Batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Bugiman. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu. Ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip! Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Mana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar. Sepertinya Hantu Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Baliklah Lizzie. Mereka takut dengan Bugiman. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha. Dan bidu. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya Bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikan munya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha. Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau Bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan daun. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut.
Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Munzi dan Skip, kenapa kalian berdua belum tidur? Syukurlah. Kami terlalu takut Boogeyman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu Boogeyman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datangin dan mengambil munyako. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Boogeyman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Boogeyman. Itu aneh. Whoopsie dan Poopsie yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya, Nenek Eni. Aku sangat lega kita tak perlu khawatirkan Boogeyman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Whoopsie dan Poopsie. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, Aku akan ambil semua permen kalian. Bebas siapa? sepertinya Boogeyman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada Boogeyman. Tapi Whoopsie dan Poopsie, ya? Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Sang penolong rahasia. Salah satu komangger cerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Poopsie. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Monsi! Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Monsi! Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali.
Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali! Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi ku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Whoopsie dan Popsy terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Negeri mainan. Anak-anak, sudah baru. Waktunya bereskan mainan kalian. Baik, Nenek. Baiklah. Skip, bisa kau biarkan rel kereta apinya di luar? Siapa tahu nanti mau naik kereta? Tunggu. Apa kau semua percaya kalau Muna hidup setiap malam? Tentu saja. Semua mainan hidup saat kita tiduran. Tak bisa dipercaya. Kenapa kau bilang begitu? Menurutku itu bisa saja terjadi. Aku tidak. Kecuali kau pernah melihatnya. Tidak. Aku biasanya sudah tidur di malam hari. Tapi kita bisa lihat kalau kita terjaga sepanjang malam. Aku tak yakin soal ini. Munji, aku akan terjaga bersamamu. Baiklah, aku juga akan terjaga. Ayo lihat apakah ada mainan yang hidup nanti. Kita biarkan mereka berpikir kalau mereka sendirian. Seperti malam-malam biasanya. Jadi, Sepertinya aku benar. mainannya tidak hidup. Tapi mereka mungkin masih bisa hidup malam berikutnya. Oh, aku takut lagi. Tidak perlu. Sudah jelas mereka tidak hidup. Aku akan mencoba lagi. Munzi. Hei, Mona! Pegang tanganku. Kita akan terbang bersama. Kau mau? Benar kan? benar. Aku sungguh mau. Aku akan tunjukkan yang belum pernah dilihat siapapun. Kita simpan tersembunyi jauh di atas gunung. Negerinya. Mainan? Dan mereka adalah teman-teman mainanku. Munzi, kami menyambutmu di negeri mainan ajaib yang tersembunyi ini. Aku sangat berharap Doti dan Skip di sini untuk melihat ini. Mereka tak percaya kalau mainan benar-benar hidup. Hai Doti, Skip, aku senang sekali melihat di sini. Lihatlah negeri mainan menakjubkan ini. Terima kasih para capung. Halo Munzi. Halo ikan temanku. Halo Munzi. Muna, ini untukmu. Wow, terima kasih Muzi. Ini sangat indah. Bangun Muzi. Bangun. Muzi.
Sarapan sudah siap. Selamat pagi, Munzi. Waktunya bangun. Hanya mimpi. Muna. Dari mana asal bunga-bunga itu? Munzi. Semalam aku alami mimpi paling luar biasa. Munzi, skip. Aku baru saja mimpi yang sangat keren. Aku berharap ada mainan yang ajaib. Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana kalau sebenarnya itu bukan mimpi? Mungkin saja negeri ajaib mainan itu sama nyatanya dengan kampung halamanmu. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, balik ka mamimpi. Kita potong liutan deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat, seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf, Kami takkan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi memuan pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka memuan pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan Dickens. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Ah! Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan Dickens akan memuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik.
buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semut kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini gampang seperti kartu, bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan diberi rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa, Upsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo, Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat harian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, area terlarang, batas-batasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sampai lecet saat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua ditangkap. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar. Semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kupu-kupu. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf, Nyonya. Tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus ditanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kitalah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk membantu semua yang tinggal di hutan. Berhasil perbaiki stasiun cuaca kita. Perakiraan cuaca yang akurat itu penting. Betul sekali. Para penghuni hutan yang indah ini, mohon dengarkan ramalan cuaca berikut. Walaupun hari ini berawan, besok akan cerah dan terik. Bagus. Setidaknya begitulah yang dijanjikan peralatan yang dibuat Tuan Dickens. Besok akan jadi hari yang indah. Jadi siapkan kacamata hitam dan celana renang kalian dan nikmati hari yang menyenangkan. 3, 2, 1, mulai. Bagus sekali. Upsi! Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Ya. Jujur saja, aku tidak yakin. Bagaimana kita akan melaporkan cuacanya?
Bagaimana dengan festival tari kunang-kunang yang akan diadakan malam ini, teman-teman? Kalau kita tidak bisa melaporkan cuaca malam ini, lalu bagaimana orang-orang akan tahu harus berpakaian seperti apa? Ini semua salah Mopsi. Baiklah. Lihat, aku tahu segalanya tentang cuaca. Dan aku temu tuh komputer canggih untuk memberitahu bagaimana cuaca nanti. Aku akan buat laporannya. Yeay! Ya, aku ingin lihat atau mencobanya. Baiklah, ayo mulai. Upsi, bantu aku ambil radio ini. Kembalikan. Hei, Apa yang kau lakukan? Sekarang kamilah ahli cuaca. Hei, siapa yang mau pergi ke kolam? Maaf kami tak bisa Luti. Kami harus selesaikan perbaikan ini. Tapi teman-teman, Ulatola sudah meramalkan cuaca selama 3 hari tanpa peralatan khusus. Dan sejauh ini mereka selalu benar. Aku tidak mengerti bagaimana bisa meramalkan cuaca dengan tepat tanpa memperhatikan alam. Aku akan coba cari tahu bagaimana cara mereka melakukannya. Kau takkan kena hujannya. Potongannya terlalu kecil. Ya? Haruskah kita lembar lagi? Kita sudah dapat hasil cerah setiap hari. Tapi cepat atau lambat pasti akan hujan. Hei, cuacanya cerah. Berarti akan terus cerah. Semuanya, halo. Saatnya ramalan cuaca sempurna dari ulat. Hari ini akan cerah dan indah. Pakailah baju musim panas kalian. Tinggalkan payung di lemari. Dan pergilah keluar. Nikmati pertunjukan kunang-kunang menari malam ini di bawah langit yang cerah dan hangat. Sekian laporan cuaca selalu benar dari Popsi Bag, Januk si Bag. Jadi begini cara kalian meramal cuaca. Dengan melemah panah ke papan. Itu benar-benar salah. Siapa peduli dengan pendapatmu? Metode kami menghasilkan. Aku akan beritahu seluruh hutan tentang cara kalian. Tidak, jangan. Tapi semua berhak tahu. Jangan stasiun radio kami. Itu bukan bunda kalian? Kalian mensudinya di kami. Skip! Perbaikannya sudah selesai semua. Semuanya sudah berfungsi lagi. Dan sepertinya akan ada hujan badai malam ini. Para ulat sudah mengumumkan kalau malam ini akan cerah. Kalau begitu kita harus segera ke radio. Dan beritahu semua orang untuk membawa jas hujan dan payung mereka. Tapi kita tidak bisa. Stasiun radionya rusak. Bagaimana kalau aku terbang dari rumah ke rumah dan menyebarkan beritanya? Tidak ada waktu. Apa solusinya? Semua orang akan basah kuyup. Hei, tunggu. Aku tahu yang bisa kita lakukan. Selamat datang teman-temanku. Selamat datang semuanya di pertunjukan malam ini. Tarian kunang-kunang. Sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih kepada kedua ahli ramalan cuaca kita yang telah dengan tepat meramalkan malam yang indah ini. Nah ini dia, persis seperti yang kalian janjikan. Tak ada awan di langit. Apa? Oh tidak! Apa yang terjadi? Ini merusak semuanya. Saya kuahi basah. Ayo, kita pergi. Ramalan cuaca macam apa itu? Sepertinya pertunjukan malam ini batal. Jangan pergi dulu. Kami punya rencana untuk atasi hujan. Skip, Wibi, Jenkflun Dickens. Sekarang. Apa? Kita selamat. Hampir saja aku khawatir kita tidak bisa melihat pertunjukan tari kunang-kunang. Ayo mulai pertunjukannya. Ramalan cuaca bisa sangat membantu. Tapi tidak kalau berdasarkan seberapa jago ulat melempar panah. Sungguh mau melakukan ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya, mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Pupsi dan Pupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Ini akan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Bergerak ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Besok akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Ada apa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian?
1 dan 2 dan 3 dan 4 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tagai padunat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun. Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat. Dan tempat tidurku. Itu Janes. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Ayo berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat. Semakin banyak yang kau dapatkan. Pupsi dan Pupsi akhirnya sadarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Kenapa kau mengikutiku? Hah? Apa kau dengar itu? Kau menyebalkan. Whoops! Beauty, kau tak seharusnya lari sembarangan. Tak ada yang mengejarmu. Mengejar? Tapi kau mengejarku. Ya, aku sedang main kejar-kejaran denganmu. Aku terus berlari dan akhirnya sekarang aku berhasil menangkapmu. Sekarang giliranmu. Doti, coba tangkap aku. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Aku sedang jalan pulang saat Pupsi tiba-tiba melompat dari semak dan mulai mengejarku. Bukannya memang begitu besar kalian main kejar-kejaran? Aku cukup senang bermain sendirian dan Pupsi sebenarnya mengincar Amberku, bukan mengejarku. Upsi main permainan yang aneh sekali. Bagaimana ini? Apa dia akan tetap bersama Skip dan Munsi? Itu tidak akan berhasil. Aku harus cari cara untuk pisahkan mereka. Wah, hadiah. Untuk siapa, Skip? Hadiah untuk Monsi dan Skip. Hadiah untuk kita. Unsi, tunggu. Apa kau kini merasa mencurigakan? Hadiah tergeletak begitu saja di jalan? Ini pasti akal bulus dari. Kau tahu namanya? Doti, demi boma-boma, jangan konyol. Upsi memang mengejarmu, tapi hadiahnya untuk kami. Oh, wow. Oh, wow. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Mainan untuk kita. Bagus sekali. Loti, kau salah tentang Gupsi. Sekotak permainan tidak terlihat seperti lelucon yang kejam. Apa yang terjadi? Monsi akan kotor. Tolong aku. Liv, menjijikan. Sudah aku bilang, menurutmu siapa yang memasang jebakan langkat ini padamu? Hah? Upsi. Pupsi! Di mana kau? Oh!
Kembalikan nomorku. Kau merusak jaringku. Sebaiknya jelaskan padaku apa yang terjadi. Tuan Wiper, tolong jangan marahi saudaraku. Ada keadaan darurat. Seseorang telah menculik. Cukup. Jangan bilang-bilang. Boneka kelinci kesayangan Pupsi. Pupsi, jangan beritahu mereka. Boneka kelinci. Aku tak percaya ini. Kau kira aku yang menjadi mainan kesayanganmu. Iya benar. Terus kenapa? Tapi itu bukan Fluffy. Ekor Fluffy ku putih bersih. Kasihan Fluffy ku. Siapa yang tega melakukan kejahatan seperti ini? Jangan putus asa, Pupsi. Kita akan temukan temanmu. Tentu saja, kita semua akan membantu mencarinya. Coba ingat-ingat di mana kau terakhir kali melihatnya. Di sini. Dia ada di bawah selimut. Dan aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Aku mengerti sekarang. Pupsi, aku tahu siapa penculiknya. Dan aku punya firasat dia masih di ruangan ini. Sembunyi di mana? Takkan mudah menemukannya. Tapi kita harus berusaha. Kita akan kembalikan semua ke tempatnya. Dia tak akan bisa sembunyi lagi sampai dia keluar sendiri. Aku akan menangkapmu, penculik. Aku akan bersihkan seluruh ruangan. Tapi aku akan menemukanmu. Kau takkan lolos setelah menculik Fluffy. Ketemu. Fluffy-ku. Aku menyelamatkanmu. Benar sekali, kau menyamakannya. Dari semua kekacauan itu. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa penculiknya dari awal. Ternyata barang berantakanku. Sejak hari itu tak ada lagi penculikan misterius di rumah para ulat karena mereka mulai menjaga kamar mereka tetap bersih dan rapi. Skip, lihat. Strawberry temu di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Hei, Darahnya cocok untuk apa? Untuk stroberi. Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Stroberi tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya buang-buang. Waktu. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi, Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Hahaha. Upsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini. Kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi dan Skip pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren daripada stroberi liar. Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Hei, halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Kau tahu ulat-ulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir. Tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya, ini bagus. Karena ada banyak batu. Berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik kita. Ayo rapikan tanahnya. Jadi Monsi akan iri. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Upsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Upsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan. Hah? Kalian sedang apa yang kalian mau? Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam.
Kan sudah kami bilang. Bebatuan. Baiklah, Skip. Ayo pergi. Wala aku pinjam daru itu. Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi. Menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi.